Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang berjudul tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Nah, nanti akan disampaikan oleh setiap pemateri. Selamat menyaksikan video kami. A. Hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan administrasi pendidikan. Sekolah, bangunan, atau lembaga untuk pembelajaran dan mengajar, serta menerima dan memberi pelajaran atau menurut tingkatannya. Istilah sekolah merupakan konsep yang luas yang mencakup lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Sedangkan istilah masyarakat merupakan konsep kepada semua individu, kelompok, lembaga, atau organisasi yang berada di luar sekolah mengenai lembaga pendidikan. Masyarakat yang bersifat kompleks terdiri dari bagian macam-macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi atau overlapping dan bersifat unik. Perkenalkan, saya Nina Muslihat, NIM 2061942. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Selamat menyaksikan. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Dari manajemen sendiri merupakan sebuah seni mengatur sumber daya manusia agar mampu mengaktualisasi diri serta dengan kemampuannya dalam mencapai tujuan bersama dalam suatu organisasi. Nah, kemudian kegiatan manajemen sendiri itu pastinya terdapat unsur komunikasi. Nah, ketika hubungan sekolah dan masyarakat dikelola, itu merupakan sebagai salah satu aktivitas yang mendapat kedudukan setara dengan kegiatan pengajaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kesiswaan, dan sebagainya. Nah, kegiatan manajemen sekolah sendiri itu juga harus baiknya direncanakan, dikelola, dan dievaluasi secara baik. Tanpa adanya perencanaan dan pengelolaan serta evaluasi yang baik, maka tujuannya hakiki dari kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat tidak akan tercapai. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat sendiri manajemen hubungan sekolah dan masyarakat sendiri itu merupakan suatu proses pengelolaan komunikasi antara sekolah dengan masyarakat yang dimulai dari kegiatan perencanaan hingga pengawasan terhadap proses dan hasil dari kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Nah, harapannya sekolah nantinya mampu memberikan lulusan yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang baik. Manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, bagi masyarakat, di mana masyarakat nantinya dapat mengetahui inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh sekolah. Kemudian masyarakat itu sebagai pihak yang membutuhkan pendidikan nantinya juga dapat mengajukan aspirasinya terhadap sekolah. Serta masyarakat dapat memberikan kritikan dan juga saran yang berguna untuk sekolah apabila terdapat program keputusan atau tindakan sekolah yang tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua adalah bagi sekolah, di mana sekolah nantinya juga dapat termotivasi untuk terus melakukan perbaikan baik dari segi tenaga pendidik maupun dari fasilitas pendidikan, karena sekolah mendapat penilaian dan kontrol langsung dari masyarakat. Nah, kemudian sekolah juga dapat menyampaikan kesulitan-kesulitannya yang sedang dialami, yang mana hal tersebut memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk menyelesaikannya. Kemudian sekolah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep-konsep pendidikan yang perlu masyarakat pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman konsep antara sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, sekolah dapat memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Jenis hubungan sekolah dan masyarakat. Ini ada 3 jenis hubungannya. Yang pertama yakni hubungan edukatif. Maksudnya adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik murid antara guru sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Dan yang kedua yakni hubungan kultural. Maksudnya adalah usaha kerjasama antar sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan saling mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah tersebut berada.
Dan yang ketiga adalah hubungan institusional, yang mana hubungan ini merupakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga resmi, baik swasta ataupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, ataupun dengan perusahaan-perusahaan negara atau swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Alvina, NIM 2061907. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dalam lembaga pendidikan. Fungsi menurut Irving Smith Kogan dalam artikelnya mengatakan bahwa fungsi manajemen sebagai peneliti dan penilai selera dan sikap masyarakat, menyelaraskan kebijakan organisasi dengan kepentingan umum, serta merumuskan dan melaksanakan suatu program untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. Fungsi manajemen humas dalam kegiatan pada lembaga pendidikan antara lain yang pertama yaitu mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung, kemudian mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini, humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti menyampaikan informasi kepada pers dan promosi. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. Fungsi humas lembaga pendidikan dalam hal ini, praktisi dituntut untuk selalu profesional dan mengelola informasi sehingga terwujudnya citra positif lembaga. Kemudian poin E, teknik dan bentuk hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan. Secara umum hubungan sekolah dan masyarakat ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dalam pelaksanaannya bisa dilakukan berbagai bentuk, diantaranya siaran radio, perlombaan-perlombaan, pameran, dialog, kunjungan ke sekolah, kunjungan ke wali murid, layanan telepon, kotak saran. Kemudian teknik hubungan sekolah dengan masyarakat bisa melalui yang pertama laporan kepada orang tua, yang kedua pemeran sekolah, kemudian yang ketiga laporan tahunan, yang keempat organisasi perkumpulan alumni sekolah, dan yang kelima yaitu pendekatan secara akrab. Kemudian secara umum dikenal 4 jenis teknik manajemen humas dalam lembaga pendidikan, yaitu meliputi teknik tertulis, teknik lisan, teknik program, teknik peragaan, dan yang terakhir yaitu teknik elektronik. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Di dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat dalam pendidikan ini memerlukan beberapa prinsip, yang mana di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, integrity, yang mana prinsip ini mengandung makna bahwasanya semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat itu haruslah terpadu. Dalam artian, apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan komandan disuguhkan kepada masyarakat harus sesuai dengan informasi kegiatan akademik ataupun non-akademik. Nah, yang kedua yaitu continuity, yang mana prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ada prinsip simplicity. Prinsip ini menghendaki agar di dalam sebuah proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal ataupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Nah, yang keempat ada coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, ataupun substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalkan saja program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial teaching, dan lain-lain sebagainya. Nah, prinsip yang kelima adalah constructiveness, yang mana prinsip ini menekankan bahwa program hubungan sekolah dan masyarakat itu hendaknya konstruktif, dalam artian sekolah dapat memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Nah, prinsip yang terakhir yakni adaptability. Nah, program hubungan sekolah dan masyarakat ini hendaknya sesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.